akan menyelesaikannya. Yang sepakat katakan amin. Amin. Nah, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Klik lagi di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan baca, Bapak Ibu lihat ke depan atau lihat di Alkitabnya. Ini kisah bagaimana seorang perempuan Kanaan yang punya beban yang berat, tapi dia ditolak oleh Tuhan. Alkitab berkata begini, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Coba kita imajinasikan sebentar, bagaimana perasaan seorang ibu kalau ada anak seperti ini yang sakit. Dan saya percaya dia sudah usahakan kesana kesini untuk kesembuhan, tetapi Alkitab mencatat anak itu masih dalam keadaan sangat menderita. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Waktu perempuan ini datang kepada Yesus, Yesus belum memberikan satu statement apapun, belum memberikan satu jawaban apapun. Yesus masih terdiam. Dan ketika itu Yesus mulai buka mulut di ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, teriakan ibu itu seolah-olah disingkirkan, seolah-olah di-ignore gitu ya. Tetapi Alkitab mencatat, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba kita lihat ayat selanjutnya sebelum saya akan masuk ke dalam ayat. Lalu dikatakan ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ketika tadi dikatakan aku hanya kepada Israel yang hilang, lalu perempuan ini makin mendekat dan seruannya makin nyaring di telinga Yesus. Dan Yesus bilang begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah perempuan ini disamakan seperti RW Manado begitu ya. Nah, seperti anjing dari Manado kira begitu. Nah, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mari lihat bagaimana sikap hati seorang perempuan itu ketika dia seperti direndahkan dalam perkataan itu, tapi dia bilang benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, kita baca bersama-sama satu-satu, ya hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tahukah saudaraku bahwa kehidupan kekristenan kita itu bukan kehidupan seperti lari sprint, lari cepat, tapi kehidupan rohani kita, kehidupan kekristenan kita itu seperti lari maraton. Apa bedanya lari sprint dengan maraton? Kalau dia sprint 100 meter, 200 meter, di sini sangat menentukan startnya, lalu sampai ke sana. Tapi kalau dia lari maraton, nggak terlalu penting startnya. Yang penting adalah bagaimana dia bisa mengelola stamina-nya dalam perlombaan 10 km atau mungkin 15 km. Dan waktu kita baca Alkitab pada pagi siang hari ini berbicara bagaimana satu keadaan yang sangat berat yang dialami oleh perempuan ini, tapi ada satu pujian yang luar biasa yang dinyatakan dari mulut Yesus kepada perempuan ini di ayat yang ke-28 tadi. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dengan kata lain, ibu perempuan Kanaan ini, ibu yang mengalami ditolong oleh Tuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kenapa? Karena ada iman yang ditemukan di dalam pribadinya, sekalipun disuruh pulang, sekalipun masih didiamkan, sekalipun dikatakan seperti itu, aku hanya kepada Israel yang hilang, sekalipun dia berkata bahwa perempuan ini disamakan selevel dengan anjing, tetapi Alkitab mencatat ada pujian dari mulut Yesus tentang iman perempuan ini. Saudaraku, Yesus tidak pernah memuji iman murid-murid, tetapi perempuan ini imannya dipuji oleh Yesus. Ketika murid-murid bersama dengan gurunya ada di Danau Galilea, ketika guru sedang tertidur, lalu angin badai yang Sako itu datang, masuk mulai air, goncangnya luar biasa. Alkitab berkata, maka murid-murid itu mulai membangunkan gurunya, dan dia bilang, guru, celaka kita guru, bangun guru, tidak tahukah kamu kalau kita mau mati, kira-kira begitu. Tapi apa kata gurunya ketika dia datang, ketika dia bangkit berdiri, ketika dia berkata begini,
Hai kamu yang kurang percaya. Dengan kata lain, di mana imanmu? Kenapa Yesus mulai mencela iman murid-muridnya? Karena murid-murid day by day, hari lepas hari, melihat ada mukjizat dari mata jasmaninya, apa yang dikerjakan oleh gurunya. Tetapi pada waktu mereka ketakutan, mereka lupa guru ada di dekat mereka, sedang berbaring, sedang beristirahat, dan guru ada di sana di dalam semua keadaan yang menakutkan mereka. Hari ini saya mau berkata begini, kalau kita sedang mengalami guncangan dalam pertandingan atau perlombaan rohani kita, dan kalaupun hari ini belum kelihatan jawabannya, percayalah bahwa Tuhan itu, guru itu ada di dekat kita, karena Dia yang berkata, aku Allah yang Immanuel. Artinya Dia yang ada bersama dengan kita. Saya akan bagikan 4 hal untuk kita renungkan pada hari ini. Bagaimana kita boleh menang, bagaimana kita boleh ditolong oleh Tuhan, klik lagi, ditolong oleh Tuhan di dalam masa penantian yang sedang kita nantikan daripada Tuhan. Ya, next slide. Nah, yang pertama, mari lihat bagaimana kita akan ditolong oleh Tuhan. Yang pertama, belajar daripada perempuan ini juga sebuah doa, yaitu memiliki keputusan datang kepada Tuhan. Kenapa ini menjadi hal yang perlu? Karena kerinduan dan keputusan kita untuk datang kepada Tuhan, karena ada percaya akan pertolongannya yang Dia akan kerjakan bagi kita. Apakah perempuan ini langsung ditolong? Tidak langsung ditolong. Perempuan ini mengalami tahapan, mengalami proses sampai dia mengalami pertolongan Tuhan, dan dikatakan maka seketika itu juga anak itu menjadi sembuh. Tahukah saudara, setiap kali kita punya keputusan mau datang kepada Tuhan, itu adalah langkah awal pertolongan kita. Setiap kali kita punya keputusan mau datang kepada Tuhan dalam masa-masa sukar sekalipun, maka itu adalah langkah awal datang pertolongan kepada kita. Nah, kalau kita akan meninju atau ada uppercut ke rahang lawannya, dan kalau dia terjatuh, maka juri akan menghitung. Juri bilang begini, 1, 2, 3. Orang yang terjatuh tadi, dia masih berusaha untuk bangkit. Lalu juri akan pegang dia dan lihat dia, apakah dia masih layak untuk melanjutkan pertandingan atau tidak. Dan ketika juri melihat dia layak, maka juri akan bilang, maka mereka bermain lagi. Sekarang kebalikannya, orang yang terjatuh tadi, dia sekarang yang mengadakan uppercut kepada lawannya, dan lawan itu terjatuh, sama juga juri sedang menghitung. Tetapi ketika dihitung 1, 2, 3, terusnya, dan dia tak pernah bangkit, maka kesempatan untuk menang dialihkan kepada orang yang pernah jatuh. Alkitab bilang begini, sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak. Yang penting ada kemampuan untuk bangkit dari kekalahanmu. Ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk tidak menyerah sekalipun belum dijawab. Kalau perempuan ini menyerah, lalu dia mulai, ya udah, kalau suruh pulang aku pulang. Kalau dikatakan seperti anjing, ya udah aku pulang, memang seperti seorang anjing. Maka dia tidak akan mengalami yang namanya jawaban doa. Seperti di ayat yang terakhir tadi, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh, kata Alkitab. Saudaraku, mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena waktu kita diizinkan dalam masa-masa sukar sekalipun, nggak tahu kapan Tuhan jawab. Kalau kita menyadari bahwa dalam masa penantian itu juga Tuhan sedang melatih otot kita, maka orang-orang yang kuatlah, maka orang-orang yang berototlah yang akan Tuhan berikan kemampuan untuk menerima apa yang Dia inginkan daripada Tuhan. Jangan menjadi Kristen yang gampang mudah menyerah. Saya ketika belajar di kisah ini, Bapak Ibu, nanti saya akan teruskan kesaksiannya. Saya pernah mendampingi istri 7 tahun total lumpuh. Dia kena autoimun yang menyerang saraf kaki. Nanti kita akan lihat pada slide saya berikutnya. Waktu saya mengalami babak belur karena persoalan di dalam masa-masa 7 tahun, bagi saya itu nggak mudah. Karena saya mengurus 3 anak, mengurus istri yang lumpuh 7 tahun, dan juga mengurus pelayanan yang Tuhan percayakan, dan juga saya masih mengurus jaringan doa. Itu bagi saya tidak gampang. Tapi melewati masa-masa sukar itu, bagaimana dia akhirnya disembuhkan,
Dan itu saya tahu, dalam masa sukar itu pun Tuhan tetap ada. Dan Tuhan sedang melatih otot-otot iman saya menjadi otot-otot iman yang kuat. Katakan amin. Jadi hari ini kalau kita punya persoalan, jangan bilang, aduh kenapa begini Tuhan. Jangan bilang, aduh apa yang harus, apa salahnya dan seterusnya. Enggak. Mari lihat, perempuan ini imannya tetap bertahan tentang pengharapannya akan kesembuhan bagi anaknya. Itu yang menjadi alasan dia tidak mudah menyerah. Boleh katakan kiri kanan, dilarang mudah menyerah. Dilarang mudah menyerah. Hari ini yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita akan mengalami reaksi ditolong oleh Tuhan? Yang ketiga, mari membangun kedekatan dengan Tuhan dalam masa-masa penantian. Sekali lagi, hal yang sangat perlu yang Tuhan juga inginkan dari kita bukan soal jawabannya dulu, tetapi apakah kita masih bertahan membangun kedekatan kita, deep intimacy with God, waktu kita dalam masa-masa kesukaran kita. Perempuan ini kalau kita baca di ayat yang ke-25 tadi, kita bilang begini Bapak Ibu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ada dua kali teriakannya. Yang pertama tadi dikatakan, anak Daud kasihani aku. Yang pertama begini, dia ada di sini, perempuan ada di sini, Yesus ada di speaker itu, anak Daud kasihani aku. Tetapi kata mendekat dan menyembah, dia nggak lagi di sini. Dia come closer, dia makin mendekat, come closer to Jesus and then go down. Lalu dia mulai menyembah dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Sekarang coba kita imajinasikan, menurut kita teriakan mana yang lebih kencang di telinga Yesus? Teriakan yang pertama atau teriakan yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena dia berteriak dalam kedekatannya dengan sumber pertolongan itu. Mari Bapak Ibu, hari ini kalau kita belum mengalami jawaban, kalau sepertinya belum tahu kita kapan ditolong Tuhan, mari bangun kedekatan. Itu hal yang penting untuk kita pelihara. Nah kenapa? Karena orang yang dekat, orang yang terus membangun hubungannya dengan Tuhan dalam masa-masa penantiannya adalah orang-orang yang akan ditambahkan pengalamannya bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan sampai ada pertolongan yang semakin dekat. Bapak Ibu, kadang-kadang jawaban doa itu bisa instan, bisa agak lama. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ada dua jenis binatang itu sangat berbeda. Yang pertama, kelinci. Kalau kelinci dia di sini suruh dilepas lari ke speaker itu, maka dia begitu cepat sampai di sana, cepat sekali. Tapi ada binatang yang kedua yang sangat membosankan, yang sangat menyebalkan, namanya kura-kura. Kura-kura dia jalan nggak bisa cepat, apalagi lari. Tahu bagaimana dia jalan? Kepalanya masukin keluar, lalu dia berhenti lagi, lalu dia jalan lagi, nggak cepat, berhenti lagi, jalan lagi. Wah, bila perlu ditendang dari sini supaya sampai di sana. Tapi tahukah saudaraku, kalau engkau mengerti akan jawaban doa, mau cepat dia seperti kelinci, puji Tuhan. Tapi sekalipun lambat seperti kura-kura, kalau dia jalan terus, maka sampai juga kepada tujuan. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa lama sekali? Aku pengen seperti kelinci Tuhan. Dan kita bilang, enggak, aku pengen seperti kura-kura. Kenapa? Karena Tuhan melatih roh kesabaran kita, kesetiaan kita dalam masa-masa penantian. Nggak terlalu banyak orang setia dalam masa penantian. Nggak terlalu banyak orang yang sabar dalam masa-masa penantian. Kenapa? Karena yang namanya menunggu itu enggak hal yang mengenakan, atau menunggu itu sesuatu yang membosankan. Hanya satu yang enak, menunggu tunjangan hari raya enak. Karena tahu kapan tanggalnya akan datang. Atau menunjuk bonus tahunan, enak karena tahu kapan tanggalnya akan datang. Tetapi kadang-kadang kita nggak tahu kapan Tuhan kerjakan. Apakah perempuan ini tahu kapan dijawab? Kita tidak tahu. Tapi waktu dia memelihara kedekatannya dengan Tuhan, sampai dia sujud menyembah, Tuhan
tolong aku. Kata sujud menyembah, bahasa aslinya, teman-teman GB ada namanya sekolah proskuneo di Lembang, di Bandung. Kata proskuneo, saya taruh di situ, itu sama dengan menyembah, atau gambarannya gini. Proskuneo artinya sama seperti anjing yang menjilat tangan tuan atau nyonyanya. Kalau ada tuan atau nyonya pulang dari pasar, dari kampus, dari pasar, dari kantor dan seterusnya, kalau kita punya anjing di rumah, maka dia akan lari. Lalu dia mulai menjilat kita. Itu bukan gambaran anjing yang kurang ajar, bukan. Itu gambaran betapa dia rindu dekat dengan nyonyanya atau tuannya, dengan dia lus, dengan dia belai begitu. Nah begitulah keinginannya. Kalau kita hari ini mengerti, waktu mendekat kepada Tuhan, kita akan mengalami belayan Tuhan, kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Maka itulah yang membuat iman kita bertahan. Itulah yang membuat kita ditolong oleh Tuhan. Mari lihat yang terakhir sebelum saya akan masuk ke dalam testimoni ini. Saudaraku, waktu kita hari ini menantikan pertolongan Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan juga berbicara dari kisah ini, bagaimana kita konsisten dalam doa kita dan percaya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak konsisten dengan doanya, dan dia kurang percaya, mulai ragu ketika ditunggu-tunggu belum dapat, lalu dia mulai nggak meneruskan doanya. Dengan baik-baik, saudaraku, semua kita ini punya meja pertolongan. Semua kita ini punya meja berkat, meja kesembuhan, meja promosi dan seterusnya. Kalau semua kita punya meja seperti ini, kalau ada meja teman kita, sudah ada pertolongan, ada kesembuhankah, promosikah, berkatkah, usaha yang barukah. Dan kalau dia sudah terisi di sana, mestinya kita bilang begini, terima kasih Tuhan, meja temanku sudah terisi oleh berkat Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Maka kita akan bilang begini, terima kasih Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang sama mengerjakannya. Kalau di sana pun Tuhan bisa isi meja itu, maka di mejaku pun Tuhan bisa isi. Katakan amin. Karena sama lakukannya. Jangan bilang begini, Tuhan pindahkan isi meja orang itu ke mejaku. Itu egois namanya. Kenapa? Karena Tuhan sama mengerjakannya. Amin. Alkitab bilang begini, dalam 2 Korintus 4:13, kita baca bersama-sama yuk. Ayat ini keren banget. Satu ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, stop dulu. Alkitab bilang begini, kita perlu memiliki roh iman. Dan orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, maka Alkitab bilang, aku percaya, sebab itu apa? Nah, orang yang sedang menantikan Tuhan bekerja, mulutnya nggak boleh diam, bilang sebentar lagi, aku alami kesembuhan, aku alami pemulihan dari keluargaku, aku akan alami promosi dalam kehidupan usaha atau pekerjaanku. Kenapa? Karena apa yang kita percayai, itulah yang datang kepada kita. Apa yang kita deklarasikan, itulah pengakuan iman kita. Betul. Makanya kalau ada persoalan, jangan seperti orang Batak, mati maita. Apa artinya? Matilah kita, habis kita. Nah, orang yang percaya, Alkitab bilang berkata-kata. Coba klik. Jadi istri saya pojok kiri atas, yang di atas bolak-balik dirawat di Jakarta. Yang baju kaos merah di bawah, kami bawa ke Mount Elizabeth di Singapura. Enam tahun kami belum memiliki iman untuk sembuh. Sudah diusahakan dengan segala cara. Ke dokter mana pun kami kejar di Jakarta, mau ke Cipto, ke Cikini, RSPAD, Galing-Kluwit, kemana-mana kami kejar dokter. Kakinya mulai semakin mengecil, badannya sudah mulai semakin kayak tengkorak. Ini 46 berat badannya. Kalau dibuka bajunya sudah kelihatan semua tulang-tulangnya. Kenapa? Makan nggak bisa, tidur paling 1 jam 2 jam 1 hari.
Lalu sudah mulai semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Tidak ada kekuatan untuk bangkit berdiri di tempat itu selama-lama. Kalau dia mau duduk harus dibantu. Itu sampai 6 tahun lebih kurang seperti itu. Lalu waktu itu saya pun sepertinya mulai meminimalisir atau membuat supaya jangan saya tergantung sekali dengan pikiran saya. Lalu istri saya dalam masa-masa itu dia bukan kalah, tapi dia tiap hari yang dia tahu hanya baca firman, dengar praise and worship, lalu dengar khotbah, itu saja yang dia tahu. Dan waktu itu ada satu firman yang berbicara, itulah awal kesembuhan dia. Itu tahun yang ke-7, masuk tahun yang ke-7. Jadi 6 tahun itu kami berjuang luar biasa beratnya Bapak Ibu. Saya mengurus anak, mengurus pelayanan, mengurus istri, di mana kalau dia duduk pun harus dibantu. Udah kurus sekali, kakinya itu udah kecil. Kenapa? Karena sudah lebih kurang 6 tahun nggak dipakai berjalan, kaki kecil, otot sudah nggak ada, tinggal tulang ya. Lalu itu dia dapat firman Tuhan, karena Alkitab bilang begini, iman timbul dari mana? Dengaran akan Kristus. Lalu dia terima satu khotbah singkat, hanya 5 menit. Si pengkhotbah itu juga hamba Tuhan yang pernah lama sakit, tiba-tiba Tuhan sembuhkan dengan cara tukar. Lalu si pengkhotbah itu bilang begini, itu di YouTube. Dia bilang begini, hai kau yang sakit hari ini, kalau kau percaya bahwa Yesus sudah kerjakan kesembuhan di kayu salib itu, dan kalau dia berkata oleh bilurnya kamu sudah sembuh, lalu siapa yang lagi, ayo mari aktifkan imanmu, mari imajinasikan, mari ayo rebut kesembuhan di kayu salib itu, katakan itu menjadi milikku. Dan lalu dia bilang gini, kalau engkau belum sembuh, maka perkatakanlah setiap hari, aku disembuhkan Tuhan, aku pasti disembuhkan Tuhan, karena aku sudah sembuh. Lalu tiap hari istri saya dan kami semuanya mulai berkata-kata, karena ada yang berkata, aku percaya, aku berkata-kata. Tiap hari dia bilang begini, ayo sarap-sarap kaki, engkau kerja kembali, otot-otot engkau bekerja kembali, ayo ulang-ulangnya tumbuh kembali. Begitulah tiap hari. Lalu anak-anak kami semua di rumah, kami bilang, di rumah kami ada kesembuhan. Mama kami akan bisa berjalan kembali. Apakah sudah sembuh? Belum. Itu masuk tahun ke-7 Bapak Ibu. Sebulan, 2 bulan berkatakan belum. Tahap yang biasanya mulai ada roh iman. Lalu ada perkataan, di rumah kami ada kesembuhan. Nah kenapa? Karena gereja yang kami layani hari ini, kami punya 2 gereja penggembalaan. Itu bukan saya yang merintisnya, tapi itu istri saya yang memulainya. Karena dia lebih awal meninggalkan pekerjaan sebagai perawat, 2 tahun berikutnya baru saya nyusul meninggalkan pekerjaan. Saya dulu lama bekerja di Batu Baterai Freddy Energizer, itu memang Amerika. Saya meninggalkan dalam posisi supervisor, dan saya pun melayani yang tipikal jemaat seperti tadi, orang-orang yang sangat sederhana, orang yang sangat susah dari segi ekonomi juga. Dan pada waktu itu istri saya mulai ada roh iman, dan setiap hari kami nggak tahu mengatakan apa-apa kecuali worship, menyembah dia, dan kami berkata-kata di rumah kami kesembuhan. Setiap hari berkata-kata seperti itu. Dan saudara tahu Bapak Ibu, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 11 bulan belum terjadi apa-apa. Tetapi di pas mengakhiri 7 tahun, di akhir tahun yang ke-7, saudaraku, tiba-tiba anak saya yang paling kecil waktu itu masih kelas 1 SMP. Jadi ini saya sudah 3 tahun ini dia sudah bisa berjalan, sudah sembuh, sudah bisa berjalan 3 tahun ini, sudah pulih. Anak saya pulang dari sekolah ini, karena udah kelihatan mamanya hampir 7 tahun tempat tidur, mamanya nggak bergerak, nggak bisa duduk kecuali kalau dibantu. Bahkan maaf cakap pernah 3 bulan istri saya di tempat tidur semuanya, dimandi di situ, buang air di situ. Semua kenapa? Karena kekuatan, ketika tengkorak. Lalu anaknya yang paling kecil, yang tadi anak saya paling kecil namanya Yehuda, dia yang Joel Kariga. Sekarang dia di semester 5 di sastra Jepang di UI. Dia pulang sekolah, diletakkan atasnya, tiba-tiba dia menangis. Aku ingin sekali biar mama sembuh, kapan sih mama sembuh, supaya kita bisa jalan-jalan ke mall, bisa foto-foto seperti teman gua sama foto mamanya di mall. Dan nangis gitu ya.
Tiba-tiba habis saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, dengarlah kerendah anak ini, dia pengen sekali aku cepat sembuh, pengen sekali dijalankan ke mall, Tuhan, dengarlah Tuhan. Itu di siang hari. Dan tiap malam kami bangun mesbah di rumah. Bapak Ibu tahu, malam itu waktu kami bangun mesbah di kamar, saya kebetulan tiga-tiganya anak-anak, tiga-tiganya main musik. Karena mulai dari kecil, dari TK, mereka saya lihat di Purwacaraka, di Indonesia Mantri gitu ya. Jadi semua mereka main musik, main gitar. Semua di rumah kami main musik dan musibah. Kita menyembah Tuhan di rumah di malam hari. Tiba-tiba lawatan Tuhan hadir di ruangan itu. Tiba-tiba hadir Tuhan begitu keras ada di ruangan kamar kami itu. Dan tiba-tiba saya dipenuhi roh doa dengan hati yang mengerang seperti seorang ibu yang melahirkan. Saya bilang begini, Tuhan sudah 7 tahun. 7 artinya sempurna Tuhan. Bolehkah kami lihat melewati 7 tahun ini mama kami akan berdiri berjalan kembali, dan mama kami akan kembali mulai naik mimbar menyampaikan firman Tuhan tentang kebesaran Tuhan. Boleh kami minta Tuhan, nangis kami di kamar itu dalam hadirat Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan itu bekerja tidak tanggung-tanggung. Besok melewati tahun ke-7. Dia biasa kalau duduk di bangku, tapi tiba-tiba pada waktu itu dari tempat tidur dia bisa elingkan kakinya ke lantai seperti itu. Lalu dia seperti bayi yang belajar untuk berdiri. Begini kakinya. Lalu dia berdiri. Anak-anak bilang, ayo mama udah kuat, mama udah kuat. Dan anak saya bilang gini, mama pasti bisa berjalan. Kalau saya sendiri pasti bisa berjalan. Saudara gua apa yang Tuhan buat? Waktu dia berdiri seperti ini, anak saya bantu dia, ayo mah kita berjalan, kita berjalan mah. Lalu mulai dia seperti yang bayi yang berjalan. Wah, 7 tahun nggak dipakai kaki ini, kecil sekali guys, udah kecil kakinya, tinggal tulang. Tapi pada waktu itu, di pagi hari, kami menangis melihat Tuhan bekerja, karena dari tempat tidur, tiba-tiba dia bisa berjalan ke ruang tamu pada waktu itu. Siapa yang mengerjakannya? Tuhan yang mengerjakannya. Dan itu pengalaman bagi saya, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan itu hidup kok. Seolah-olah kita di padang gurun, di lembah, tapi dengan baik. Di padang gurun pun Tuhan ada. Amen. Di lembah pun Tuhan ada. Amen. Kalau dia berkata aku Immanuel, artinya bukan hanya dia ada ketika kita tertawa. Waktu menangis pun dia ada. Jangan cengeng menjadi orang Kristen. Percaya kepada Tuhan. Ketika dia sembuh, ini sudah 3 tahun Bapak Ibu. Dulu 46 berat badannya. Sekarang yang bunga-bunga ini sudah 68 Bapak Ibu. Ada akselerasi percepatan namanya. Sampai sering saya bercanda, saya bilang, sayang kurangi makan ya. Nanti kamu sudah jalan. Kalau dulu sudah jalan karena sakit, nanti sudah jalan karena ilmuwan gitu ya. Saya nggak menyindir yang bukan ya. Pak saya bilang gini, karena kami tinggal di Cempaka Putih di Jakarta Pusat, rumah kami dekat dengan masjid. Saya bilang begini, nanti kalau pas hari raya haji, hari raya kurban, nanti panitia salah potong, saya bilang jadi jangan terlalu gemuk. Lalu saya bawa dia main ke Kota Bunga Cipanas. Aku bikin Oma, apakah saraf keseimbangan kakimu sudah simbang? Kalau sudah simbang, coba kamu betul di batu itu. Itu di batu, angkat tanganmu. Tiba-tiba diangkat. Udah nggak goyang lagi, aku stabil. Ya. Puji Tuhan. Pas sambil dia bercanda. Kalau papa taruh di sini emas 1 kilogram, di sini berlian 1 kilogram, mas bisa angkat kok. Tapi masalahnya ada emas berlian dengan. Artinya apa? Seolah-olah kita nggak ditolong Tuhan, tapi ada kok pertolongan itu. Amin. Dan sekarang dahsyat sekali, dia bisa kembali berdiri di mimbar. Memang kalau dibilang 100% total sih enggak, karena gini, kalau kita jalan jauh nih, kalau ke mall jalan gitu ya, dia jalan. Tapi kita selalu standby kursi yang lipat itu. Kalau dia merasa capek, aku capek dong, dorong dong, nanti dia lagi.
Tapi bagi saya sekalipun belum sempurna 100%, itu mujizat. Amin. Amin. Kenapa? Karena kaki kecil, sekarang kakinya sudah berbetis seperti pemain bola. Apa yang mesti bilang begini Bapak? Belajarlah seperti perempuan ini. Keputusannya untuk datang, itulah yang membuat dia mengalami ditolong Tuhan. Amin. Keputusannya untuk tidak menyerah, itulah yang membuat dia mengalami pertolongan Tuhan. Keputusannya makin dekat sama Tuhan dalam masa penantian, itulah yang menggerakkan Tuhan menolong dia. Lalu dia terus berharap meminta. Kenapa? Karena yang dia percayai itu adalah orang yang tepat di mana dia sedang menantikan pertolongan. Amin. Kalau engkau tahu hari ini Tuhan menjadi pribadi yang tepat untuk menantikan pertolongan, jangan menjauh dong. Jujur, pengalaman saya merawat istri 7 tahun lumpuh itu membuat pengalaman saya bersama-sama dengan Tuhan semakin dekat. Saya suka sekali saya bilang, setiap jamnya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, Berkatilah. ada pertolongan. Amin. Bukan berarti nggak selesai, bukan berarti artinya nggak pertolongan stop, persoalannya selesai. Ada lagi persoalan lain. Saya tutup. Saya kira-kira 10 hari sebelum ke Amerika, saya sudah 2 kali ke Amerika. Tempat yang tadi saya tunjukkan tadi, guru TK saya yang juga guru sekolah minggu di gereja saya, dia bilang gini, Pak Gembala, Bapak dipanggil oleh yang pemilik kontrakan rumah. Itu orang Betawi, dia punya rumah 40 di situ. Lalu dia bilang gini, kenapa? Saya bilang, iya, karena ini mau dijual. Saya datang ke rumah yang pemilik rumah, yang sudah kami 14 tahun sewa. Lalu dia bilang gini sama saya, Pak, mohon maaf, Bapak harus pindah dari situ, karena ini rumah mau kami jual semua, dan sebagian sudah terjual. Tapi kalau Bapak mau beli, boleh Bapak tetap di situ. Lalu dia bilang gini sama saya, karena Bapak sudah 14 tahun di situ, dan ada TK keras untuk warga di situ yang menolong warga. Bapak nanti sama balik nama sertifikatnya, Bapak cukup bayar 100 juta saja. Itu segede ukuran buku. Lalu saya pikir, berapa Bu? 100 juta. Tapi sekarang saya nggak punya uang Bu, di gereja pun nggak ada uang, pribadi saya pun nggak ada uang. Ya kalau gitu Bapak pindah kan? Saya bilang begini, kalau saya pindah, TK-nya ditutup, warga sudah nggak bisa pakai, jemaat juga kalau udah meninggal nggak bisa pakai. Lalu dia bilang begini, sebagai bukti Bapak serius, Bapak bisa bayar berapa aja. Terus nanti Bapak kalau lunasin sampai dengan akhir bulan 8 atau awal bulan 9. Lalu gimana Bu? Udah Bapak, berapa Bapak jawab? Lalu saya tanya nyonya, Bu, gimana kalau kamu bayar 10 juta? Berapa Bapak? Langsung difotokopikan sertifikat, langsung dikasih kita di sini. Lalu saya agak bingung, Tuhan, ini aku perlu masih uang 90 juta lagi. Gimana menyelesaikannya? Kenapa? Karena uang di gereja itu pas-pasan sekali. Ya karena melayani orang miskin, ya hanya cukup untuk operasional gereja. Lalu Tuhan ingatkan saya 2 ayat firman Tuhan yang terus saya santai. Saya nggak mau tertekan. Yang pertama, kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 7, Alkitab bilang ini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang menginginkan hatimu. Itu saya bergembira. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyelesaikannya. Lalu Tuhan ingatkan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadang-kadang kesusahan untuk 3 bulan ke depan sudah kita ambil hari ini. Makanya jalan kita agak bengkok. Saya bilang, Tuhan aku nggak mau tahu. Aku mau pergi. Gampang sekali bagi Tuhan memberikan uang 90 juta. Saya nggak mau katakan Tuhan. Apakah hari ini sudah langsung dapat 1 juta? Belum. Tapi saya sedang mulai dengan iman bahwa Tuhan yang menyertakannya, karena itu adalah milik Tuhan sendiri. Kita ini kan hanya dulus, hamba gitu. Pemilik hidup kita pun Dia.
termasuk pemilik keuangan kita, dia. Jadi mempercayai Tuhan itu harus mutlak. Enggak setengah-setengah. Amin. Amin. Kenapa? Kenapa saya percaya? Sudah 23 tahun saya full time melayani orang-orang susah di pinggiran Jakarta Utara. 23 tahun saya tidak terima berkat dari gereja. Tapi Tuhan tolong luar biasa. Anak-anak tiga-tiganya kuliah tempat-tempat bagus. Semuanya dapat beasiswa. Saya tidak punya gaji, tapi Tuhan bisa bawa saya tempat-tempat ke bangsa-bangsa. Saya sudah masuk dalam pelayanan ke 25 negara. Itu bukan karena saya punya uang, tapi Tuhan yang sanggup membakar. Hari ini saya berkata begini, ayo jangan menyerah kalau engkau sedang melayani mahasiswa. Dengan lebih baik, bukankah di padang gurun pun Tuhan ada menyertai Israel. Amin. Dia ada di sana, dia setia kok menuntun bangsanya. Kenapa? Karena di padang gurun pun Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Klik terakhir, kita akan deklarasikan, lalu kita akan nyanyi. Bisa main musik, ayo. Ingin ditolong Tuhan? Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Memiliki ketulusan Datang kepada Tuhan. Yang kedua, Jangan mudah menyerah. yang ketiga, Memelihara kedekatan dalam pasangan. Yang ketiga, yang keempat, konsisten dalam doa dan percaya. Mungkin ada slide yang terakhir lagu. Oke, terus next slide. Oke, yuk, dan yang lainnya. Boleh main di kucing dia? Ayo kita hampiri Tuhan sebentar. Biar Tuhan aktif bekerja dengan kita. Kurang Kadang kamu percaya kepada dia. Ikhlas ini